Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai uji perbedaan rata-rata. Nah, untuk uji perbedaan rata-rata di sini digunakan untuk membandingkan dua min atau rata-rata, yaitu untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok ya, dan apakah perbedaan tersebut itu nyata atau hanya karena kebetulan saja. Nah, di sini perbedaannya nyata atau hanya karena kebetulan saja itu misalnya seperti ini. Misalnya suatu kelas itu memiliki cenderungnya itu lebih kemampuan akademiknya lebih tinggi daripada kelas yang kedua. Tetapi karena suatu hal, misalnya anak-anaknya itu sebelum tes itu mereka di tengah jalan misalnya hujan atau apa, kemudian ada yang kehujanan, nah, dan itu akan mempengaruhi kondisi si anak itu pada saat mengerjakan tes, sehingga hasil dari nilai tesnya itu akan lebih rendah daripada kelas satunya. Nah, itu faktor kebetulan misalnya. Atau yang satunya tesnya diadakan siang hari, kemudian yang tes yang kelas kedua itu diadakan pagi hari, itu juga bisa diduga itu sebagai suatu kebetulan. Nah, di sini untuk mengetahui apakah perbedaannya nyata, itu benar-benar rata-rata dari kedua kelas itu memang berbeda. Nah, kemudian untuk uji T itu bisa kita bagi ada uji T1 sampel dan uji T2 sampel. Uji T2 sampel itu ada uji T yang berhubungan atau dependent, dan kemudian untuk yang sampel terpisah atau independen atau berasal dari dua kelompok yang berbeda. Kalau yang berhubungan itu dari kelompok yang sama. Oke, pada kesempatan ini kita fokuskan ke uji T1 sampel. Di sini untuk fungsinya adalah untuk menguji kebenaran parameter suatu populasi berdasarkan sampling yang telah dilakukan. Kita ingat kembali pada saat pembahasan mengenai menghitung nilai rata-rata, yang dimaksudkan dengan parameter sendiri itu adalah nilai rata-rata dari populasi. Sedangkan untuk statistik itu adalah nilai rata-rata dari sampel. Jadi di sini berdasarkan sampel yang kita peroleh, pastilah kita hanya memperoleh rata-rata sampelnya saja ya, misalnya dari data dari sampel yang kita teliti. Nah, kita mau menguji kebenaran dari rata-rata populasi itu dari data sampel tersebut. Nah, untuk uji T-nya di sini kalau secara manual kita bisa menggunakan rumus T sama dengan X bar min mu 0 dibagi dengan sigma per akar dari N, di mana X bar ini adalah rata-rata dari sampel, kemudian mu 0-nya ini adalah min acuan, kemudian untuk sigmanya sendiri adalah standar deviasi sampel, dan N besar atau di sini kita lambangkan N ini adalah banyaknya sampel. Nah, kemudian juga dikenal adanya uji Z. Uji Z ini digunakan jika standar deviasi populasi diketahui. Kalau tadi uji T itu digunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui. Kalau uji Z itu ketika standar deviasi dari populasinya diketahui. Nah, untuk rumus Z itu sama dengan tadi ya, penentuan nilai T, X bar min mu 0 dibagi dengan sigma per akar dari N. Kemudian untuk contoh soalnya, rata-rata target pencapaian indeks prestasi atau IP mahasiswa BK semester 1 adalah 3,3. Untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling pada 20 orang mahasiswa dan diperoleh data sebagai berikut. Jadi di sini ada 20 data IPK dari mahasiswa semester 1 prodi BK. Kemudian di sini mau membuktikan bahwa rata-rata dari IP-nya mahasiswa BK semester 1 itu adalah 3,3. Nah, jadi di sini hipotesis yang bisa kita rumuskan untuk H0-nya adalah rata-rata IP mahasiswa sama dengan 3,3, sedangkan untuk H1-nya rata-rata IP mahasiswa tidak sama dengan 3,3. Nah, untuk menguji tadi dugaan sementara tadi, maka kita bisa melakukan uji T1 sampel menggunakan bantuan program dari SPSS. Nah, untuk langkahnya nanti klik analyze, kemudian compare min, kemudian pilih one sample t-test, kemudian pilih pindahkan X itu adalah data yang mau kita analisis
ke dalam kolom variabel test, kemudian masukkan nilai acuan atau mu 0 di test value, dan kemudian kita klik OK. Maka nanti kita tinggal membaca output dari hasil pengujian dengan SPSS tersebut. Oke, untuk analisis dari one sample t-test di sini dari data kita tadi tentang IPK dari 20 orang mahasiswa BK semester 1 di sini sebelumnya untuk memudahkan kalian dituliskan dulu variabel view-nya. Di sini variabelnya adalah IPK ya. Kemudian tipe datanya adalah numerik. Kemudian untuk measure-nya jangan lupa dipilih scale. Kemudian desimalnya 2. Di sini karena datanya kita menggunakan data dengan 2 angka desimal ya. Nah, kemudian kita kopikan datanya tadi. Selanjutnya kita lakukan analisis one sample t-test dengan cara klik analyze. Selanjutnya pilih compare mean, pilih one sample t-test. Kemudian masukkan variabel IPK ini ke bagian test variable. Selanjutnya masukkan test value-nya. Tadi kita mau membandingkan dengan 3,3 ya, jadi 3,3. Kemudian kita pastikan di bagian option-nya confident intervalnya sudah 95%. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita oke-kan. Nah, jadi nanti akan keluar output tabel pengujian one sample t-test di sini. Bagian yang perlu kita amati adalah nilai T hitung di sini, kemudian nilai signifikansinya. Selanjutnya untuk aturannya di sini nilai T atau F dari hasil pengujian dengan SPSS ya. Di sini kebetulan tadi kita menguji atau menghitung nilai T hitungnya tadi ya. Itu nilainya mutlak. Jadi kalau harganya negatif tetap jadi positif ya. Nah, di sini jika T atau F hitung itu kurang dari T atau F tabel, maka H0 diterima. Sedangkan kalau T hitung atau F hitung itu lebih dari T atau F tabel, maka H0 ditolak. Atau bisa kita lihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari alfa, di sini alfanya kita tentukan dulu. Misalnya alfanya di penelitian di bidang pendidikan ya, berarti 0,05 atau 5%. Berarti di sini H0 diterima. Kemudian jika nilai signifikansi kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Oke, untuk hasil pengujian SPSS-nya sudah saya kopikan di sini. Jadi yang perlu kita amati adalah nilai T hitung di sini. Ini berarti menunjukkan nilai T hitungnya adalah min 0,176. Ini ya, kita perhatikan min 0,176. Sedangkan untuk nilai signifikansinya adalah 0,862. Nah, ini kita bandingkan. Kita mau untuk penerimaan atau penolakan H0-nya tinggal kita pilih mau menggunakan T hitung atau menggunakan nilai signifikansi. Nah, jika kita menggunakan nilai signifikansi berarti di sini 0,862 kita bandingkan dengan nilai alfanya atau 0,05. Nah, bisa kita lihat di sini karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jadi, bisa disimpulkan bahwa rata-rata IPK mahasiswa sama dengan 3,3 ya. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan di sini H0-nya adalah mu sama dengan 3,3, kemudian H1-nya mu tidak sama dengan 3,3. Kemudian di sini untuk taraf nyata dan nilai tabelnya, alfanya kan 5%. Untuk menentukan T tabel berarti kita gunakan alfa per 2, alfa setengah alfa berarti 22,5% atau 0,025. Kemudian derajat kebebasannya itu adalah jumlah data kurangi 1. Jumlah datanya adalah 20 kurangi 1 berarti 19. Berarti di sini untuk T tabelnya adalah kita baca 0,975,19. Nah, untuk penentuan T hitungnya kita bisa lihat T tabel kita bisa lihat di sini T 0,975 karena 1 min setengah alfa. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini DK-nya 19 ya di sini ya. Jadi nilai dari T tabelnya adalah 2,093.
Nah, kemudian untuk kriteria pengujian, H0 diterima jika T hitung itu nilainya kurang dari sama dengan T tabel, dan H0 ditolak jika T hitung itu lebih dari T tabel. Nah, ini berdasarkan pengujian statistik menggunakan SPSS tadi ya, nilai T hitungnya adalah min 0,176. Nah, min 0,176 kita jadikan bilangan mutlak ya, karena tadi ketentuannya bilangan mutlak, berarti jadi 0,176 nilainya kurang dari 2,093, maka H0 diterima. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah rata-rata IP mahasiswa BK semester 1 sama dengan 3,3.